Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Shalawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Ya, Mas Siti sehat-sehat ya. Pemirsa, salah satu ini kita akan kehadiran seorang narasumber pria. Reaksinya adalah ketika mengaminkan doa Ustadz Danu, kepala bergoyang-goyang sendiri. Jin dalam tubuh berkata, saya mau keluar tapi tidak bisa. Oh, apa terkunci? Atau memang ada hal lain yang bikin gak bisa keluar ya pemirsa? Salah satunya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Beneran? Oh. Beneran? Iya. Billahi ta'ala itu untuk mencari ridha Allah, paham ya? Jadi jangan ada niatan lain untuk ini, untuk nggak usah. Boleh baca Fatihah, boleh baca apa boleh, tapi niatnya satu lillahi ta'ala. Mau? Ngerti maksud saya? Ngerti. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Masih dengan narasumber kita, Mbak Siti Zahara, 29 tahun dari Cianjur nih, mengalami sakit di bagian dada tuh seperti teriris-iris ya, kemudian juga panas luar biasa. Sampai sekarang juga Mbak Siti merasakan hal ini ya, di bagian dadanya panas. Ini dimulai di tahun 2009, ketika teman-temannya itu pergi ke satu makam nih di daerah Pelabuhan Ratu. Itu Mbak Siti nggak ikut karena tidak percaya di luar makam tersebut bermain gitar, sehingga akhirnya kuncen dari makam tersebut nyamperin, kemudian berkata bahwa ini jangan seperti ini, berbahaya dan lain sebagainya. Pulang dari situ seminggu kemudian tuh baru terasa keluhannya seperti itu ya Mbak ya. Nah kemudian pernah pergi ke pengobatan, dirajah di bagian punggung, kasih tulisan segala macem. Terus kemudian kata orang yang obatin itu cepat-cepat dinikahin supaya pengaruhnya hilang, mungkin yang marah, penunggu makam marah tadi itu hilang kalau menikah. Kata setelah menikah, alhamdulillah tambah parah ya. Baik, Mbak Siti. Sudah nikah lagi. Kesini sama siapa? Sama Bapak? Sama Bapak. Bapak tahu permasalahan Mbak Siti? Tahu. Dari awal? Dari awal. Pak Ustadz perlu informasi tambahan? Boleh, boleh. Ada papanya, silakan. Bapaknya apa? Mbak Siti. Sebelah sini Pak ya. Bentar, ini ada mikrofon lagi. Ya, Pak. Geser lagi sini Pak, dekat lagi rapat. Nah ya. Pak silakan ucapkan salam, mic-nya yang dekat ke mulut ya Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Lebih dekat lagi Pak. Terus anak saya ini Pak Ustadz dari 2009 itu kadang-kadang suka kemasukan ya itu. Terus kemarin 2018-2019 dia jadi lagi. Agak dekat lagi bisa nggak Pak? Lebih dekat lagi mic-nya. Pak, mic-nya dekat. Bahkan ke saya tuh yang kalau lagi kesurupan
Dia tuh lihat saya tuh benci, si juriknya itu lihat saya benci, itu saya belum melihat si bapak itu benci itu sampai mantu saya mimpi, Pak, ada kakek ke bapak itu lihatnya benci, jadi lihat bapak tuh. Oh itu mah nggak tahu, saya ada dosa apa saya ke dia gitu, sampai saya begitu. Ketika reaksi kesel banget sama bapaknya nih Pak Ustadz, ada kakek yang marah gitu ya. Iya. Kesel, benci sama bapaknya. Ini apa ada ilmu dalam tubuhnya Mbak Siti yang nggak suka dengan ilmunya dari bapaknya, atau gimana, atau memang seperti apa nih? Karena informasinya terbatas nih Pak ya. Tapi ada informasi kena sihir segala macam, pernah? Oh enggak. Nggak ada ya? Iya, enggak sama. Ya cuman itu aja sih. Ya. Yang pergi ke pemakaman itu main gitar Ya, itu Pak itu Ustadz. kan waktu itu main ke Prabana itu dengan teman-temannya. Waktu kerja di Rompin waktu itu. Bapak nggak pernah punya masalah sama orang yang umurnya jauh lebih lanjut? Oh enggak. Ya. Kemarin tahun 2020 kesurupannya malah kayak macan gitu. Macan. Iya. Tapi yang mesti digarisbawahi adalah memang itu berkaitan dengan norma kesopanan juga ya, kalau tempat-tempat tertentu bisa menyesuaikan ya Pak Ustadz ya. Iya sih sebenarnya sama aja, ada orang tidur main gitar ya jengkel lah. Mbak Siti Zahra maju ke depan, coba Maju lagi. Mbak Siti Zahra, aminkan doa saya akan mencoba membantu ya, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Siti Zahra, memohon kepadamu sakit yang ada di dadanya dan kesurupan yang ada di tubuhnya Mbak Siti Zahra dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan berikan kesembuhan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon padamu jika sakitnya Mbak Siti Zahra disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Siti Zahra ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa Mbak Siti Zahra ya Allah, amin, yang senantiasa melanggar firman-firman dalam Quran, sunnah Rasulmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Siti Zahra banyak sekali ilmu sihir terus santet dan guna-guna, aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir terus santet dan guna-guna yang ada dalam tubuhnya Mbak Siti Zahra ya Allah, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di tubuhnya Mbak Siti Zahra dan di dadanya Mbak Siti Zahra ada kelompok jin, kerajaan jin yang marah pada Mbak Siti Zahra ya Allah, marah karena Mbak Siti Zahra mengganggu apa yang dia sukai ya Allah. Mbak Siti Zahra dianggap mengganggu apa yang dia sukai. Mbak Siti Zahra mengganggu ketenangan mereka. Mbak Siti Zahra dianggap melecehkan mereka ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, agar Engkau ampuni kemarahan-kemarahan mereka kepada Mbak Siti Zahra. Ampuni kemarahan mereka ya Allah, ampuni kemarahan mereka ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Siti Zahra, keluarkan mereka, kerajaan jin yang marah pada Mbak Siti Zahra tersebut, keluarkan dari tubuhnya Mbak Siti Zahra, keluarkan dari dadanya Mbak Siti Zahra ya Allah, keluarkan dari dadanya Mbak Siti Zahra, keluarkan dari tubuhnya Mbak Siti Zahra ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Siti Zahra ada amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon padamu hancurkan amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengunci tubuhnya Mbak Siti Zahra. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, ampuni kemarahan-kemarahan jin yang menyerang
Mbak Siti Zahra, ampuni kemarahan mereka dan keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Siti Zahra, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan hancurkan seluruh ilmu sihir, telur santet dan guna-guna yang ada dalam tubuhnya Mbak Siti Zahra, ya Allah. Dan hancurkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang ada dalam tubuhnya Mbak Siti Zahra, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadikan, ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Siti Zahra, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Siti Zahra ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Siti Zahra, aku memohon kepadamu agar engkau cabut dan kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Siti Zahra, ya Allah, keluarkan dari tubuhnya, ya Allah, dan kembalikan mereka pada tempatnya, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Siti Zahra, ya Allah, dan kembalikan mereka pada tempatnya, amin ya rabbal alamin. Jadikan, ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Siti Zahra, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah, cabut seluruh ilmu dari orang tua sebelum Mbak Siti Zahra, cabut seluruh amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, cabut seluruh ilmu sihir, terus santet dan guna-guna, ya Allah, dan cabut pula kerajaan jin yang menyerang Mbak Siti Zahra. Cabutlah, ya Allah, jika di antara mereka membangkang tidak mau keluar, aku mohon kepadamu, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan, ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Siti Zahra, ya Allah, aku mohon padamu, berikanlah kesembuhan pada Mbak Siti Zahra, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Siti Zahra bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Siti Zahra kepadamu, ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa ya, Mbak? Ya? Mbak Siti, apa yang dirasakan sekarang? Gimana dadanya? Enakan? Tapi panasnya masih. Tapi yang sakit seperti terwisnya udah enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah ya. Panasnya aja. Tinggal panasnya. Seseknya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi masih sesek memang? Memang sesek terus. Oh. Alhamdulillah. Cuma panas, masih panas. Nah, sekarang saya mau ngetes sama Mbak Siti Zahra. Mbak Siti Zahra, maukah mulai hari ini kalau baca Quran, jadi kalau baca Quran atau surah dalam Quran niatnya satu lillahi ta'ala, mau? Beneran? Mau. Beneran? Iya. Lillahi ta'ala itu untuk mencari ridha Allah, paham ya? Jadi jangan ada niatan lain untuk ini, untuk, nggak usah. Boleh baca Fatihah, boleh baca apa boleh, tapi niatnya satu lillahi ta'ala. Mau? Ngerti maksud saya? Ngerti. Emang sih. Sekarang saya tanya, panasnya sekarang gimana? Berkurang. Hah? Berkurang. Tahu sekarang bedanya? Berkurang. Iya, begitulah sebenarnya. Jadi kalau niat ya bukan karena Allah Ta'ala, biasanya yang ikut itu makhluk, dan makhluk itulah yang bikin panas. Dan banyak orang yang tidak paham, tidak tahu. Nah, sekarang ini ada kasus yang memang harus diselesaikan. Saya nggak doain, nggak. Saya hanya ngajak niat aja lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu harus niat satu, hanya untuk mencari ridha Allah, bukan duniawi. Nah, ini Mbak Siti sendiri merasakan. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian ada panas, nah panasnya itu bacaannya dia sendiri biasanya. Ya, itu orang nggak akan bisa tahu dan nggak akan pernah tahu kalau dia tidak paham dan tidak menonton acara siraman kolbu, nggak akan tahu. Selamanya tertutup ya. Nah, sekarang saya tanya, ini lebih enak kayaknya, bener nggak sih? Panasnya gimana? Lebih nyaman. Nah, kan gitu. Padahal hanya cuma niat. Ya, saya membaca Quran atau Fatihah atau apapun suratnya dalam Quran, niatnya satu lillahi ta'ala. Ini langsung luntur itu panasnya. Alhamdulillah. Memang seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz, masukannya, doanya juga.
Mas Siti, terima kasih sudah ada di Siraman Kolbu, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ya, Mas Siti sehat-sehat ya. Pemirsa, salah satu ini kita akan keadaan seorang narasumber pria. Reaksinya adalah ketika mengaminkan doa Ustadz Danu, kepala bergoyang-goyang sendiri. Jin dalam tubuh berkata, saya mau keluar tapi tidak bisa. Oh, apa terkunci? Atau memang ada hal lain yang bikin gak bisa keluar ya, pemirsa? Salah satunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya. Agar Allah memberikan mudah-mudahan keterangan, ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya, sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.